Di Invest Time dan tema kita adalah gara-gara duit angka perceraian tinggi. Masih ngobrol bersama dengan financial expert CNBC Indonesia Robertus ya. Kita ngobrol lagi, kita sambung lagi, mungkin sambil ada slide juga yang punya Mas Robertus ya terkait mengenai harga-harga yang meningkat gitu ya. Karena memang inflasi ini nggak bisa ditahan gitu ya, karena semua juga pasti bakalan mengalami kenaikan. Termasuk biaya hidup juga naik gitu ya. Ya, Ini termasuk ini ya, harga sembako naik, beras kian tidak terkendali, gawat ibu-ibu harga beras dan minyak mulai merangkak naik. Ini kan personal problems yang dialami setiap keluarga. Nah, apa yang harus dilakukan Mas Robert jika misalnya ada pasangan yang kemudian biasa punya beban tambahan yaitu adalah keluarga misalnya karena sandwich dan kondisi dari internal keluarga dia sebenarnya repot, ya, susah gitu. Mana yang harus dikorbankan? Ada uang bulanan yang harus ke pos keluarga, tapi kondisi dari internal keluarganya mereka aja, keluarga kecil mereka repot gitu ya, karena mhm, harga-harga naik, ada tambahan ini itu. Nah ini gimana nih menyiasati hal kayak gini? ya, disclaimer dulu ini kondisi keluarganya misalnya, udah saling komunikasi ya, jadi udah saling tahu kalau harus ada beban keluarga yang ditanggung. Suami istrinya tahu Suami ya, istrinya ada tahu, beban ngasih orang tua gitu lah iya, misal contohnya ya. mungkin yang perlu ditekan adalah pengeluarannya dulu. Mau nggak mau mungkin cara instannya adalah menekan pengeluaran, Mhm, baru kemudian memikirkan, eee, penghasilan tambahan. Jadi cash flow-nya ditekan, pengeluarannya ditekan, pendapatannya dinaikin. mhm, Walaupun memang itu sebenarnya butuh waktu ya kalau cari tambahan uang ya. Namun setidaknya pengeluarannya yang ditekan. Dengan catatan udah saling tahu ada beban keluarga dan udah saling terbuka dan saling, sudah memahami dan mengerti. Jadi mhm, pendapatannya yang ditekan. Kalau misalnya lihat apa aja, maaf, pengeluarannya yang ditekan. Apa aja pengeluaran yang bisa ditekan, mungkin dari segi makanan, cari alternatif makan yang biasanya mungkin, makan di luar, di dari restoran, konsumsi dulu berarti yang konsumsi ditekan, dulu. oke ditahan dulu. Ya konsumsi dulu, kemudian mungkin, eee, yang pasti adalah utang mau nggak mau. Utang-utang, cicilan-cicilan yang mungkin sudah bisa di Mhm, bawah 1 tahun mungkin bisa cari cara untuk dilunasin. mhm, Cara paling menyakitkan adalah ya tentu saja jual aset, dengan oke, catatan asetnya sudah, mencukupi. Kalau mhm, misalnya asetnya belum ada, ya mau nggak mau utang ini nggak bisa, kemudian digeser-geser. Artinya ya konsumsi yang benar-benar harus ditekan. mhm. Mungkin cukup signifikan ya, yang bisa ditekan seperti, makanan atau misalnya transportasi dari biaya bensin yang udah, yang sekarang lagi mahal mungkin bisa beralih ke transportasi umum yang lebih Mhm, murah. mhm, Dan juga makan yang biasa makan di luar atau makan, menggunakan kurir online itu bisa ditekan masak sendiri di rumah. ya, Mungkin ini yang bisa ditekan secara drastis dengan catatan sambil seiring dengan kita hemat, kita mencari pendapatan, tambahan. Entah itu kemudian cari freelance di luar atau ya itu tadi menggunakan platform-platform digital walaupun memang butuh proses juga. mhm. Setidaknya kita harus, itu cash flow kita yang kita atur. Jadi yang ditekan adalah tetap yang menjadi, konsumsi pribadi kita Ya, ya. Jadi apapun yang memang sudah ingin dibagikan ke keluarga, ya itu diusahakan tetap gitu iya, ya. Atau mungkin ada komunikasi lebih lanjut untuk menahan itu juga, mengontrol itu juga. Kalau sekalipun bisa dikomunikasikan gimana Mas Robert? Artinya mungkin ditahan dulu, ngasihnya biasanya, 50 ini ngasihnya 10 dulu atau gimana misalnya? Apakah itu bisa menjadi, shortcut instan juga untuk penyelesaian masalah keluarga khususnya ya untuk hal-hal yang instan ini juga harga iya, iya. barang-barang naik? Ya, mungkin itu juga bisa dikomunikasikan ke keluarga ya. Kalau misalnya keluarganya terbuka sih nggak masalah, eee, biaya yang dikasih ke orang tua atau keluarga itu bisa ditekan dulu, disesuaikan turunnya ya tentu saja kita jelaskan keadaan kita seperti apa. Mhm, Saya rasa kalau misalnya itu keluarga sering komunikasi mereka juga akan mengerti, tapi kan masalahnya nggak semua keluarga seideal itu untuk mengerti. yes. Pasti ada konflik-konflik ya, konflik itu yang kemudian harus dihadapi. Mau nggak mau memang keadaannya seperti itu. Kalau misalnya kita paksakan untuk kemudian, nilainya nominalnya tetap misalnya pasti ujung-ujungnya kita ke hutang larinya. Mhm, Hutang mhm, itu yang mhm. kemudian menjadi bola salju yang semakin besar yang mungkin itu bisa meruntuhkan rumah tangga kita sendiri. Yes, betul Tetap betul. ketika kita sudah menjadi, suami istri, prioritasnya ada keluarga kita. Keluarga di sekitar kita, orang tua, itu bisa jadi prioritas kedua. Tapi yang perlu kita prioritaskan adalah keluarga sendiri. Bagaimana keluarga itu kita yang kendalikan, Mhm, keuangannya, psikologisnya, harmonisnya kan kita yang kendalikan. Jadi tetap, prioritas adalah keuangan kita. Kita melihat bagaimana keadaan kita sekarang dan keadaan ke depan. Kalau misalnya kita masih berdua belum punya anak mungkin akan lebih,
ringan dibandingkan misalnya kita harus mempersiapkan anak untuk mau naik jenjang ke SMP, SMA atau bahkan kuliah yang membutuhkan dana lebih besar lagi. Tapi kalau misalnya kita mau komunikasi, saya rasa ada jalannya sih untuk kemudian bisa saling mengontrol cash flow-nya, ditekan Ya. pengeluarannya terutama. Kuncinya adalah memang di komunikasi ya, karena kalau emang udah terbuka dari awal ya akhirnya bebannya bisa dibagi nih berdua, Iya, bisa diobrolin dan jalan keluarnya juga bisa dicari bersama ya. Nah ketika akhirnya memasuki jenjang pernikahan untuk meminimalisir segala sesuatu kan udah dideklar nih. Nah sekarang keuangan apa yang harus dipersiapkan ketika memasuki jenjang pernikahan? Berarti kan sudah dibuka, oh ini beban saya ini, iya. hutang saya ini, penghasilan saya segini gitu ya. Nah, apa yang harus pertama kali dipersiapkan kalau dari sisi keuangan di awal pernikahan? Yaitu adalah beban bulanan ketika berumah tangga. Kan Oke. kita dari 2 menjadi 1 nih, otomatis pengeluarannya juga beda. Kemudian pemasukannya juga beda. Biasanya saling menyesuaikan pengeluaran ini yang beda. Mungkin yang satu suka nongkrong, yang satu sukanya kopi saset aja di rumah, ini kan beda. Mana yang harus mengalah, mana pengeluarannya harus kayak gimana. Itu yang disesuaikan dulu, cash flow dulu yang mungkin bisa disesuaikan. Termasuk cicilan-cicilan ini harus disesuaikan juga. Berapa cicilannya per bulan, kalau misalnya dijumlah berapa persen dari total pendapatan rumah tangga ini. Kemudian kalau itu sudah beres, kita udah urus cash flow, kita urus proteksi. Proteksi termasuk adalah asuransi jiwa dari si pemberi income atau biasanya Oke. suami. Ini sangat penting ya untuk melindungi keluarga ketika misalnya amit-amit dari pihak suami atau pemberi income ini kemudian meninggal atau terjadi musibah. Si keluarga ini kan tetap harus jalan ya dari segi ekonominya. Jadi proteksi itu juga harus dilihat juga selain utang dan juga cash flow. Kemudian kita siapkan masa depan, investasi. Ada dana pendidikan anak misalnya, atau misalnya mereka ingin liburan atau ingin punya aset di kemudian hari. Kita harus lihat juga investasi. Oke, Kita harus termasuk ini ya berarti Iya. ya untuk dana pendidikan dan investasi ya? Iya, dana pendidikan anak kita harus investasi banyak di mana aja, bisa emas atau reksadana atau saham atau deposito atau SBN misalnya. Yang penting adalah kita ada literasi mengenai investasi itu. Jangan asal investasi karena sekarang juga lagi marak nih investasi bodong. Iya, iya, Jangan iya, mudah iya. tergiur dari return tinggi. Oh ya, kelupaan mungkin sebelum investasi kita harus perhatikan dana darurat. Ya, Ini juga sangat yang udah penting. disiapin single beda nih Iya. ketika udah menikah ya? Iya, jadi kita harus siapin dana darurat. Ketika salah satu atau dua-duanya bahkan tidak ada income, dana darurat ini yang memiliki peran untuk menambal kebolongan pendapatan itu. Dana darurat kalau misalnya sudah menikah mungkin bisa 6 kali dari total pendapatan atau pengeluaran yang rutin, kebutuhan plus cicilan utang. Itu mungkin bisa diprioritaskan juga sebelum investasi. Setelah investasi udah clear, udah beres semuanya, baru kita bicara warisan. Warisan ke anak itu kan untuk jangka panjang banget. Kita bicara aset-aset yang kita punya, entah itu tanah, entah itu rumah atau harta lainnya, itu kemudian kita bisa bicarakan juga. Tapi setelah step itu kita urus cash flow, ada dana darurat, proteksi, investasi, mungkin baru terakhir kita bisa bicara waris. Ada stepnya sih, tetapi ya tadi ya dasar-dasar ketika mau menikah sudah dibicarakan gitu ya. Yang paling penting adalah declare nih kamu selama ini seperti apa mengelola keuangan. Dan sebenarnya kalau ngobrolin soal masalah keuangan itu udah ketahuan kok nih orang punya misi apa gitu Iya. ya. Dan bagaimana caranya melihat uang itu sebagai salah satu pedoman juga. Pantas nggak ya saya menikah dengan orang ini. Nah mungkin hal-hal apa sih Mas Robert yang mungkin bisa menjadi perhatian bagi pasangan-pasangan yang mau nikah nih sekarang atau yang baru menikah seperti dirimu begitu ya agar mudah mengkomunikasikan keuangan apa sih yang harus pertama kali harus mulai dilihat gitu? Ya, yang mulai dilihat adalah gaya hidup Oh bagaimana. kelihatan ya gitu. Iya, gaya hidup kelihatan. Benar. Ini orang yang akan kita nikahi sebenarnya balance gak antara gaya hidup dan pendapatannya. Yes, setuju. Otomatis kan ketika fase pengenalan kita tahu kan dia kerja di mana, dia kerjanya apa, dapat duitnya apa, gaya hidupnya bagaimana. Karena yang paling susah dirubah dalam diri seseorang adalah gaya hidup. Ya. Orang bisa gaya hidupnya naik tapi akan susah turun. Nah, ini yang sebenarnya harus diperhatikan pertama kali, gaya hidupnya. Balance gak antara pemasukan dan pengeluarannya. Kemudian baru kita bicara mungkin lebih dalam mengenai harta. Harta-hartanya dia, harta benar-benar yang bukan harta orang tua ya. Asetnya dia bisa kita lihat dia sedang ngumpulin aset, entah itu dia investasi, entah itu dia mungkin cicil KPR, itu kan akan menjadi aset bersama ketika menikah nanti. Jadi itu bisa dilihat juga bagaimana dia dalam mengumpulkan aset itu dia
rajin nggak, dia kemudian komit nggak, terutama KPR misalnya harus komit kan. Kemudian baru kita lihat utangnya juga. Dan terutama mungkin yang perlu dilihat adalah itu tadi beban keluarga besarnya. Dia ini ngidupin siapa sih nanti? Ini kan bisa di-track ya, bisa ditanya-tanya ke keluarganya juga mungkin. Sebenarnya ketika dia sudah menikah, dia harus masih menghidupi siapa? Ya. Orang tuanya kah? Adiknya juga termasuk kah? Adiknya nih mungkin masih jenjang kuliah atau masih SMA, perlu dia biayain atau enggak? Atau benar-benar putus juga keuangannya. Jadi orang tuanya yang akan sendiri, dia akan menghidupi keluarga sendiri. Mungkin itu dasar-dasar yang perlu dilihat ya. Dan terutama sih bagaimana dia mengelola cash flow-nya dia. Benar. Karena itu akan terbawa juga nanti ketika Betul. mengelola keuangan keluarga. Gaya hidup setuju sih ya, jangan sampai nanti ketika pacaran dia jor-joran sebenarnya cuma mau ngerebut hati doang gitu ya. Padahal di balik itu dia benar-benar struggle gitu ya kehidupan keuangannya. Nah, setelah tadi ini sudah ngobrol-ngobrol sama Mas Robert, nah ini adalah saatnya Mas Robertus memberikan tips dan triknya buat Sobat Cuan terkait bagaimana mengelola keuangan yang baik untuk rumah tangga atau yang mau berumah tangga ya. Silakan cerdas 5 menit ala Robert. Silakan Mas Robert. Membangun rumah tangga itu menyatukan dua orang atau bahkan dua tipe keuangan atau dua keuangan masing-masing. Yang satu mungkin lebih hemat, yang satu mungkin lebih boros, yang satu mungkin lebih flamboyan, yang satu lebih sederhana. Tapi tinggal bagaimana kita mengkomunikasikan masing-masing. Keterbukaan adalah kunci dalam sebuah pernikahan. Mau itu pendapatan, mau itu sebulan dapat gaji 50 juta, 100 juta harus dikomunikasikan. Mau itu utangnya banyak, cicilannya banyak, mau itu boros atau mengeluarkan apapun juga harus dikomunikasikan. Begitu juga dengan aset, begitu juga dengan gaya hidup kita, begitu juga dengan cara kita mengelola keuangan. Karena ketika kita sudah menikah, kita sudah menjadi satu, adaptasi itu yang akan menjadi kunci bagaimana kita saling mengerti satu sama lain. Bagaimana caranya mengerti? Tentu saja komunikasi. Tahapnya adalah kita tahu cash flow kita atur cash flow rumah tangga kita. Baru kemudian kita bicara dana darurat. Sisihkan dana darurat, itu penting. Ketika masing-masing dari kita atau salah satu dari kita sudah tidak ada income, dana daruratlah yang berperan penting untuk menopang rumah tangga kita. Kemudian proteksi tentu saja sangat penting. Kita memindahkan resiko diri kita, memindahkan resiko keuangan kita ke perusahaan asuransi yang ketika misalnya kita dapat musibah, misalnya salah satu dari pasangan itu meninggal, kemudian dan asuransi inilah yang mengcover kehidupan rumah tangga tersebut. Setelah kita bicara itu, baru kita bicara investasi. Bicara investasi adalah bicara masa depan. Kita mau berbuat apa di masa depan? Kita mau punya rumah, kita mau punya mobil, atau yang paling penting dan biasanya itu kita adalah membicarakan mengenai pendidikan anak. Biaya pendidikan anak makin tahun makin mahal, naik bisa sampai 10-15% setahun. Dan itu harus kita siapkan sedini mungkin. Jangan sampai kelewat, jangan sampai ketika kita sudah punya anak, kita kejar-kejaran sama utang, kita kejar-kejaran sama biaya untuk membesarkan anak, hasilnya kita sendiri tidak bisa menikmati hasil kita. Yang terakhir adalah waris. Jadi yang penting adalah bagaimana kita harus saling berkomunikasi satu sama lain untuk merencanakan keuangan, jujur atas lifestyle dan juga bagaimana cara kita mengatur keuangan. Terima kasih. Luar biasa Mas Robert, thank you banget. Mudah-mudahan ini bisa jadi salah satu bekal juga nih untuk Sobat Cuan yang mau memasuki jenjang pernikahan.